Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majlis ilmu, majlis yang di sini dibacakan kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tetap memberikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita sabar dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, belajar ilmu syar'i, sehingga kita bisa mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada malam hari ini, yaitu Jumat, setiap Jumat malam kita akan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang tertulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita akan lanjutkan pembahasan ya bab per bab, dan alhamdulillah kita sudah sampai bab al-mubadarah ilal khairat, yaitu bersegera melakukan kebaikan. Ya, bersegera untuk melakukan kebaikan. Kita baca hadis yang pertama, ya, hadis yang berkaitan dengan bersegera melakukan kebaikan ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mal. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian melakukan amalan saleh. Fitnatan atau fitanan ka qit'al laili al-muzlim, disebabkan karena banyaknya fitnah seperti memutus malam yang sangat gelap. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang laki-laki pada pagi harinya dia seorang mukmin, pada sore harinya dia menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada sore harinya dia menjadi seorang mukmin, pada pagi harinya dia menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'ard minad dunya. Dia menjual agamanya dengan seharga dunia. Ya, dia menjual agamanya dengan seharga dunia. Hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya dalam hadis ini yang dinukil oleh muallif rahimallahu taala, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh ya Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah, bahwasanya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal, artinya asri'u ilaiha, bersegeralah kalian melakukan amalan. Bersegeralah kalian melakukan apa saja amalan yang bisa kita lakukan, maka segerakan, jangan diundur-undur. Apapun ketaatan yang bisa kita lakukan pada hari itu, pada waktu itu,
ya, maka jangan diundur-undur, segerakan, fasri'u. Ya, yang maksud di sini apapun amalan soleh, ya, apapun amalan soleh yang bisa kita lakukan, maka jangan sekali-kali kita undur. Caklah, nantilah, tak ada waktu lagi. Jangan. Kata Rasulullah, segerakan amalan tersebut. Ya, kita ada kesempatan kita untuk berinfak, segerakan berinfak. Ada kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah, ketaatan, ya, melaksanakan salat, segerakan, jangan ditunggu-tunggu. Ada kesempatan bagi kita untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, maka segerakan, jangan ditunggu-tunggu. Kata Rasulullah, badiru, segerakan, ya, yaitu amalan saleh. Wa hiya kullu amalin ya'malu al-insan khalisan lillahi wa muwafiqan fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mengatakan di sini amalan saleh itu adalah setiap amalan yang seseorang mengamalkannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya, dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah amal saleh. Jadi amalan saleh itu adalah amalan yang kita lakukan, kita mengharapkan pahala atau mengharapkan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, kemudian amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan syar'i, harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan soleh itu dibangun di atas dua perkara. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mutaba'ah, mengikuti Rasulullah. Ya, baru itu dikatakan amalan soleh. Ya. Jadi kita ulang lagi, kapan amalan itu dikatakan soleh? Karena amalan itu ada amalan soleh, ada amalan toleh. Ya, amalan soleh itu amalan yang ikhlas karena Allah dan mengikuti, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita mengatakan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, maka konsekuensi ucapan la ilaha illallah itu apa? Kita mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Ya, apapun ibadah yang kita lakukan itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Nah, kemudian ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, maka apapun amalan yang kita lakukan itu harus sesuai dengan yang dibawa Rasulullah. Ya, harus ada contohnya dari Rasulullah. Tak boleh tak, harus. Ya, itulah konsekuensi ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi fal amal alladhi laysa bi khalis laysa bi salih. Jadi ada satu amalan yang ketika amalan tersebut pelakunya orang yang melakukan amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah, maka bukan dikatakan amalan yang soleh. Begitu juga sebaliknya, ketika dia ikhlas atau ketika dia ikhlas melakukan amalan tersebut, akan tetapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, dia solat ikhlas, sedekah ikhlas, zakat ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka bukan juga dikatakan amalan yang soleh. Ya, jadi amalan yang diperuntukkan kepada manusia, amalan yang diperlihatkan kepada manusia, itu bukan dikatakan amalan yang soleh. Meskipun dia salat sesuai sunnahnya, sesuai, kemudian rukunnya sesuai, ya, kemudian tumakninanya sesuai, syaratnya sesuai, pokoknya salatnya bagus, dia lakukan sepersis sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW, tetapi tidak ikhlas, tidak akan diterima di sisi Allah, bukan dikatakan amalan yang soleh. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, jadi man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salih, maka barang siapa yang mereka ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia beramal soleh. Artinya soleh di sini adalah khalisan lillah, ikhlas karena Allah. Ya, yang kedua, hendaklah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, begitu juga
Amalan soleh itu adalah amalan yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Ya, jangan sampai amalan kita itu tercampur dengan kesyirikan, seperti bercampur dengan riak tadi ya. Karena riak itu adalah salah satu jenis kesyirikan. Syirik apa? Syirik kecil. Ya, sebagaimana katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, kata Rasulullah, adalah syirik kecil. Apakah syirik kecil itu? Riya, menampakkan amalan kepada yang lainnya. Ya. 6. Kadzalika aidan law anna al-insana akhlasa fi 'amal lakinnahu ata bi bid'atin ma syara'a Rasulullah alaihi salatu wasallam fa inna amalahu la yuqbal hatta law kana khalisan, ya, atau hatta law kana mukhlisan. Demikian juga kata Syekh, kalau seandainya seorang dia beramal ikhlas karena Allah, akan tetapi dia melakukan amalan itu perbuatan bid'ah, perbuatan tidak ada contoh dari Rasulullah, maka amalan tersebut juga tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Hatta law kana yabki min al-khushu', meskipun dia solat begitu khusyuknya sampai dia menangis solat, tetapi tidak sesuai dengan sunnah solat itu. Dia solat menangis, khusyuknya betul, mantapnya khusyuk, tetapi cara solatnya itu tidak sesuai dengan sunnah, maka amalan tersebut juga tidak akan diterima, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena bid'ah itu sebagaimana disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, ya, atau kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi ikhwan fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menganjurkan bagi kita untuk bersegera melakukan amalan yang saleh, ya, yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itulah dikatakan dengan amalan saleh. Thumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, fitanan ka qat'il laili al-muzlim, ya, bahwasanya fitnah itu seperti memutus malam yang sangat gelap. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya akan terjadi fitnah. Ya, nantinya akan terjadi fitnah yang menimpa umat ini, yang menimpa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fitnah seperti memutus malam yang sangat gelap. Ya. Bahwasanya fitnah tersebut seakan-akan dia tidak nampak. Ya. Dia tidak nampak sebagaimana tidak nampaknya malam yang sangat gelap sekali. Artinya begitu sembunyi fitnah tersebut. Ya. La yura fiha nur, tidak ada cahaya padanya. Maka beginilah Rasulullah SAW mensifati kepada kita bagaimana fitnah tersebut. Ya, fitnah tersebut menyambar-nyambar. Ya. Wala yadri al-insan aina yadhhab yakunu hairan ma yadri aina al-makhraj. Ya, ketika terjadi fitnah tersebut, seseorang tidak tahu ke mana dia harus pergi, ke mana dia harus mengadu, apa jalan keluarnya. Ya, as'alullah wa iyyakum ayyu'ida minal fitnah. Makanya ya, kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dibebaskan, dijaga oleh Allah Taala dari perkara fitnah. Ya, ujian. Ya, jadi fitnah ini bermacam-macam. Ada fitnah yang berbentuk syubhat. Fitnah syubhat. Syubhat itu apa? Perkara yang sama-sama. Ada fitnah berbentuk syahwat. Ya. Jadi ada fitnah berbentuk syubhat yang samar-samar, ada fitnah berbentuk syahwat. Jadi fitnah yang berbentuk syubhat adalah segala bentuk fitnah yang berdasarkan atau yang dibangun di atas kebodohan. Ini syubhat. Ya. Fahiya fitnatun syubhah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu bid'ah, ya, yang mereka membuat perkara-perkara baru dalam masalah akidah, ya,
yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah syubhat. Apalagi fitnah itu muncul daripada orang-orang yang mereka dianggap alim, mereka yang dianggap berilmu, mereka muncul daripada para ustaz, para kiai yang mereka membuat fitnah syubhat ini. Ya, maka orang-orang yang mereka tidak faham, orang-orang yang mereka awam terhadap ilmu agama, jahil, maka rentan mereka terkena fitnah ini. Kenapa? Karena yang ngomong ini, yang berbicara ini adalah ustaz. Yang berbicara itu adalah Pak Kiai, Buya. Ya, ini fitnah syubhat. Jadi orang-orang yang jahil tak tahu, tak akan bisa membedakan. Yang penting itu yang ngecek itu adalah ustaz, bonus aduin. Maka ini hati-hati. Ya, Rasulullah SAW ya memperingatkan kita terhadap perkara syubhat, perkara bid'ah, perkara fitnah ya yang berbentuk syubhat. Ya. Au ahlul bid'ah alladhi ibtada'u fi aqwalihim wa af'alihim ma laysa min syari'atillah. Terkadang pelaku bid'ah ini mereka berbicara, melontarkan suatu perkataan, melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya daripada syariat. Ya. Maka fa innal insan qad yuftin. Terkadang manusia banyak di antara awak yang awak latar belakang awak, agama awak kurang dalam masalah agama, banyak orang terfitnah dalam masalah ini. Fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat. Awak tak tahu dalil. Ya, awak jarang baca Al-Quran, jarang pula baca hadis. Tibu orang yang besar yang mereka memiliki titelan tinggi, ya, berbicara tentang masalah agama, ya, mereka munculkan, datangkan ucapan-ucapan yang penuh dengan fitnah, artinya yang penuh dengan syubhat, keraguan-raguan. La yuqulu nur awak. Ya, terkadang awak la bergelar orang itu sudah dianggap datar dak sadu itu. Sudah dianggap benar, padahal tidak. Ya, perlu diteliti dulu ucapannya. Ya, maka ketika terjadi fitnah yang timbul dari ahlu bidah di sini, maka dia bisa menyesatkan kita. Ya, yang bisa menimbulkan kesyubhatan dalam agama sehingga pun kita jatuh dalam perkara syubhat. Ya, makanya Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, hati-hati kita terhadap perkara syubhat, perkara yang tidak jelas. Maka ketika ada perkara yang tidak jelas tu, jangan sampai awak masuk. Tapi ya kecil Rasulullah, keluar awak dari perkara itu. Jangan sotu-sotu awak, menghindar kita. Jangan sampai kita masuk dalam perkara syubhat tersebut. Ya, ibaratkan kecil Rasulullah SAW, ibaratkan awak mengambalu jawi di tepi daerah larangan atau di daerah pematangan, atau menggambalu sapi di pematang sawah. Di pematang tu boleh doa memakan, tapi nama sapi kalau dia memakan itu pasti memakan yang di sampingnya atau yang di sawah-sawah orang lain. Maka ketika dia makan maksa orang lain, rumput orang lain itu jatuh kepada perkara syubhat. Ya, maka jangan sekali-kali awak melakukan masuk kepada perkara syubhat. Ya, ibaratkan awak menggambalukan binatang awak atau bahan hewan ternak awak di pagar. Ya, di pagar, dokik pagar. Ko tanah orang, ko tanah awak, awak letak di situ. Awak mah tahu. Terkadang binatang ternak awak tu pastinya makan dari, ya, bisa jadinya makan dari tanaman atau rumput-rumputan dari kawan orang, dari tanah, dari ladang yang lain. Maka ni hati-hati. Ya, ini sifat yang dikatakan Rasulullah SAW, hati-hati kita dari perkara syubhat, fitnah syubhat. Apalagi zaman sekarang ini. Ya, nyo sama-sama penampilan sama Jawa. Sama-sama pakai peci, sama-sama pakai janggu, sama-sama celana cingkrang, tetapi pikirannya tidak sama. Ya, ada orang-orang yang sama penampilan dawak, tapi kerojonya mengkafirkan orang, kerojonya membom orang. Jadi kalau orang awam dianggap sama. Ya, maka butuhnya awak dalam perkara ini butuh kepada ilmu. Ya, butuh kepada ilmu agama.
Ya, jangan awak menyangkut orang satu pakai baju koko, pakai kepiah haji atau pakai jenggot sebagai sama, tidak, berbeza. Ya, tergantung pemahaman dia dalam masalah agama. Ya, maka hati-hati awak terhadap perkara syubhat itu. Ya, fitnah dalam syubhat. Nah, begitu juga sesuatu perkara-perkara syubhat dalam masalah muamalah. Ya, dalam masalah muamalah. Ya. Dalam muamalah itu sudah jelas sebenarnya. Ya, ada perkara haram, ada perkara yang dihalalkan. Ya, maka hati-hati kita dalam perkara-perkara yang syubhat ini. Ya, sebagaimana saya katakan di sini, tajidu yata'amalu mu'amalatan tabayyana annahu muharramatan. Lakin lama ala qalbi min rinal zunub atau rinal zunub, nas'alullah al-afiyah, yashtabihu alaihi al-amr fayuzayyinu lahu su' amalihi, ya, wa yadhunnuhu hasanan. Ya, bahwasanya kita mendapatkan sebagian orang bermuamalah dengan berbagai macam muamalah yang haram. Ya, dia bermuamalah dengan cara muamalah riba, padahal itu sudah jelas. Tetapi karena kehendak hati tadi, godaan daripada syaitan tersebut, ya, dia ajak oleh syaitan tersebut, maka dia jatuh kepada perkara riba. Dah jelas bahwasanya perkara riba itu juga perkara yang diharamkan. Namun karena mengikuti hawa nafsu tadi, maka pun dia jatuh kepada perkara riba. Ini juga perkara fitnah, ya, merupakan perkara fitnah. Nah, jadi ikhwan fiddin, a'azzanallahu wa yakum, jadi perkara fitnah bisa jadi dalam perkara syubhat, bisa jadi dalam perkara syahwat. Ya, syahwat kita. Bahwasanya hendaklah seorang mengetahui perkara ini. Ya, perkara ini. Walakin li'anna nafsahu tad'u ilaihi fala yubali. Ya, terkadang yang namanya jiwa waiko, nafsu jiwa waiko senantiasa condong kepada yang ku, atau condong kepada yang mengikuti hawa nafsu. Ya, seperti awakku condong kepada suku kepada harta, tidak, suku kepada wanita. Ya, yang nama jiwa itu la ammaratu bisu. Jiwa itu sungguh menyeru awak, mengajak awak kepada perkara su, perkara jelek. Maka kita harus hati-hati, ya, dalam perkara fitnah, baik itu fitnah bersifat syubhat maupun syahwat. Ya, 6. Ya, sebagaimana fitnah yang terjadi pada Bani Israel, ya, fitnah yang menimpa mereka kepada wanita. Ya, wanita merupakan fitnah yang paling besar. Ya, wa hunaka unasun al-an, ya, ada sebagian, ya, dari manusia sekarang, mereka, ya, jatuh kepada perbuatan yang fahisyah, perbuatan jelek, bahkan mereka jatuh ke perbuatan zina. Ya, na'udzubillah. Jadi kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, doa sebelum buat salam ada ajarkan Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ni, ya, kalau ada bapa-bapa yang hafal, baca doa itu. Ya, doa sebelum salam. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari, ya, azab neraka jahanam, dari azab kubur. Begitu juga aku berlindung kepadamu dari fitnah al-mahya, kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnahnya masihid dajjal, yaitu fitnah dajjal. Ya, jadi di sini berlindung daripada kehidupan, fitnah kematian dan fitnah dajjal. Ya, fitnah dajjal ini juga fitnah yang sangat besar nantinya. Baik tidak?
Dajjal sebagaimana sifati Rasulullah, dia muncul nanti pada akhir zaman. Dia bisa melakukan sesuatu dalam perkara-perkara rububiyah. Dia bisa bisa ketika dia perintahkan langit untuk turunkan hujan, turun hujan. Ketika dia perintahkan langit untuk panas. Itu fitnah. Ya, yang akan menimpa kita nantinya, menimpa kaum muslimin nantinya. Baik enggak? Jangankan kini. Orang yang bisa menahan hujan aja lah takjub anak. Dah syukur. Apa lagi nya bisa menurunkan hujan, bisa menahan panas. Ya, apa lagi bisa mematikan, menghidupkan. Dajjal ketikanya bunuh orang, dibunuhnya kemudian dihidupkan lagi. Itu fitnah. Maka banyak di antara pengikut Dajjal tersebut terkena fitnah tersebut. Makanya kita berlindung. Ya, maka kata Allah, kata Rasulullah SAW, ketika kalian nantinya mendengar berita munculnya Dajjal ini, maka jangan sampai terbetik dalam hati kalian itu ingin berjumpa dengan Dajjal. Baik itu karena fitnah tadi. Akan tetapi kata Rasulullah, hendaklah kalian bersabar, tinggal di pegunungan, bawa isteri kalian, bawa anak kalian, bawa binatang ternak kalian, tinggal di pegunungan, meskipun nanti kalian di pegunungan tersebut memakan daun-daunan dan urat-urat daripada tumbuhan tersebut. Untuk apa gunanya? Supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal tersebut. Ya. Jadi nasallallahu ayuthabbitana wa iyyakum bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan kita, memberikan istiqamah dalam kita, baik dalam perkataan, ya baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Nah, kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sarwa'ah atau Sirwa'ah, ya, Uqbah bin Harith radhiyallahu qala. Hadis dari Abi Sirwa'ah Uqbah bin Harith, Allah Ta'ala ridha kepadanya. Qala, dia berkata, salaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah al-'asr. Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kota Madinah, salat asar. Fasallama, kemudian Rasulullah salam. Thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nasi ila ba'di hujri nisa'i. Kemudian selesai Rasulullah salam, kemudian Rasulullah berdiri, kemudian segera dia pulang. Ya, dia melangkahi punggung-punggung manusia, ya, dan dia pergi ke rumah istrinya. Langsung Rasulullah salam, berdiri, langsung pergi, ya, kepada rumah-rumah istrinya. Fafazi'an nas min sur'ati, maka manusia pun terkejut. Kok Rasulullah melakukan ini? Ya, terkejut manusia. Fara'a annahum qad ajabu min sur'ati, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat mereka qad ajabu min sur'ati. Rasulullah pun melihat mereka bahwasanya mereka heran terhadap perbuatan Rasulullah tadi. Ya. Kemudian qala zakartu syai'an min tibrin indana. Maka Rasulullah mengatakan, bahwasanya aku mengingat sesuatu sisa harta rampasan yang ada bersama kita. Ya, fakaritu an yahbisani. Maka aku benci kalau aku menahan barang tersebut. Ya, fa amartu bi qismatiha, maka aku memerintahkan untuk membaginya. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan, dalam hadis yang lain, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pergi ke rumah untuk mengambil, ya, mengambil emas, ya, ada emas atau tembaga yang sisa-sisa dari harta rampasan, ya, dari sisa sedekah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mau harta itu menginap di rumahku, aku ingin segera untuk membagikannya. Ya, karena si harta rampasan itu seharusnya itu segera untuk dibagikan. Ya. Nah, di dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Haris,
Ya, bahwasanya Nabi SAW salat bersama para sahabat pada suatu hari itu salat asar, ya, di kota Madinah. Maka setelah selesai salat, Rasulullah SAW langsung berdiri dan meninggalkan jamaah, langsung pergi ke rumahnya. Ya, maka Rasulullah, ya, tahu orang yang langsung berdiri, maka Rasulullah melangkahi punggung-punggung manusia ketika itu, atau melangkahi punggung jamaahnya. Ya, maka melihat perkara tersebut atau Rasulullah berdiri tersebut, maka para sahabat pun terkejut. Ya, terkejut. Ya, maka Rasulullah SAW pergi ke rumah istrinya. Fabayyana lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam sabab hadha. Maka Rasulullah pun menjelaskan kepada mereka apa sebab Rasulullah pergi tersebut, langsung pergi ke rumahnya. Ya, dzakartu syai'an min tibrin 'indana, yakni mimma tajibu kismatuha. Kata Rasulullah, aku mengingat sesuatu yang ada bersama kita. Artinya ada sesuatu yang harus disegerakan untuk dibagikan, yaitu sejenis harta rampasan tadi, yaitu berupa emas. Ya, berupa emas. Maka kata Rasulullah, fakarihtu ayyahbisani fa amartu bi qismatiha. Maka aku tidak suka kalau harta tersebut aku simpan. Ya, aku simpan dan aku pun memerintahkan orang untuk membaginya. Dan jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bersegera untuk melakukan kebaikan. Ya, indikasinya ada harta rampasan tadi, yaitu berupa emas. Rasulullah tidak mau harta tersebut dia simpan di rumah, tidak mau. Rasulullah harus segera dibagikan. Ya, bayangkan sampai Rasulullah teringat dalam salat tadi, langsung salat, langsung pergi begitu saja. Maka para sahabat heran. Ya, maka itulah tujuannya. Ya, kenapa Rasulullah langsung dia pergi salat, artinya langsung pulang ke rumahnya mengambil barang tersebut, kemudian Rasulullah membagikannya. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW bersegera untuk melakukan kebaikan. Ya, nah. Wa dzalika li'anna al-insan la yadri mata yafja'al maut fayafutul khair. Ya, Syekh Ali bin Utsaimin menjelaskan, ya, kenapa kita harus bersegera untuk melakukan kebaikan? Karena awak tak tahu awak akan mati belum. Kapan awak akan mati nak tentu tak ada. Karena mati bisa saja menjemput awak kapan saja. Tak pandang umur. Bisa kini, bisa besok, bisa sehari lain, bisa seminggu lain, sebulan, tak tahu. Maka ketika ada kebaikan, kesempatan bagi awak untuk melakukan kebaikan saat sekarang, maka kita harus segerakan, jangan ditunggu-tunggu. Ada kesempatan untuk berinfak sekarang, segerakan. Ada kesempatan untuk bersedekah sekarang, segerakan. Ada kesempatan untuk melakukan atau menyampaikan perkara yang ma'ruf, segerakan. Ada kesempatan bagi awak sekarang untuk mencegah perkara yang mungkar, maka disegerakan. Apa sebabnya? Karena kita tidak tahu kapan awak akan meninggal. Ya, ketika awak meninggal, pasti kebaikan tadi yang seharusnya awak bisa lakukan, namun karena kematian itu menjemput awak, maka kebaikan itu kan hilang kepada awak, karena kematian sudah mendahului kita. Jadi fal insan yanbaghi an yakuna kayyisan ya'mal lima ba'dal maut wa la yatahawan. Maka seyaknya seorang hendaklah mereka bersegera untuk melakukan kebaikan sebelum kematian menjemputnya. Wa idza kana insan fi umur dunyahu yakunu musli'an wa yantahijul fursa fa inal wajib alaihi fi umuril ukhra. Kalau perkara dunia saja kita bersegera untuk melakukannya, ya, bahkan dalam perkara dunia saja kita memberikan langkah-langkah untuk segera melakukannya, apalagi perkara akhirat kita. Ya, misalnya awak menggali, contohnya menggali besok siang. Ya, sebelum menggali itu Allah siapkan air yang awak kaboli, air barang-barang yang awak kaboli, pitima yang awak laku jadikan. Siapa yang akan membantu awak, awak fikirkan seadanya tu. Kalau perkara dunia, apalagi perkara akhirat kita, maka harus tersegerakan. Ya, perkara dunia saja kita segerakan untuk melakukannya, tidak mau awak terlambat. Ya, terkadang awak kurojo terlambat seketik aja, konidon dua dan terlambat sejak awak kecewa awak. Apalagi perkara
perkara akhirat kita harus disegerakan. Ya, jadi jangan sampai kesempatan emas untuk beramal soleh itu jangan sampai kita lewatkan, ditunggu-tunggu. Ya. Naam. Fa inal wajib alaihi fi umuri ukhrahu ay yakuna kadzalika bal aula. Kata saya, maka wajib bagi dia dalam perkara akhiratnya, ya, hendaklah dia mensegerakan, bahkan itulah lebih utama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan ada di antara manusia tu yang mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia mereka. Wal akhiratu khairu abqa. Padahal kehidupan akhirat itulah yang lebih baik dan lebih nyata. Inna hadza lafi suhufil ula. Ya, sesungguhnya ini terdapat dalam suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa. Naam. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jadi dari sini menunjukkan dalil kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh bagi awak. Rasulullah adalah suri teladan bagi awak. Rasulullah adalah orang yang paling utama, yang paling bersegera untuk melakukan kebaikan. Maka itu yang harus tiru. Ya, Rasulullah. Wa annahu alaihi salatu wassalam muhtajun ila al-amal kama anna ghairu muhtajun ila al-amal. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah orang yang butuh kepada amalan sebagaimana yang lainnya butuh kepada amalan. Rasulullah manusia seperti awak, butuh kepada amalan soleh, butuh kepada amalan kebaikan. Apalagi awak? Ya, Rasulullah saja inyo lah dijamin masuk surga. Ya tak? Rasulullah dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Inyo pula yang paling bersegera untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau awak jaminan masuk surga lah do dak awak. Jaminan diampuni dosa lah do dak. Awak pula yang paling malih melakukan bersegera untuk melakukan kebaikan. Naam. Jadi hendaklah kita, ya, walihada lamma hadatha faqala innahu la yadkhul jannah ahadu bi'amali. Ya. Dan dalam satu hadis, ya, kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhul jannah ahadu bi'amali. Bahwasanya seorang itu tidak akan masuk surga karena amalannya, kecil Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah, maka para sahabat begitu juga kamu ya Rasulullah. Naam. Qala wala ana illa ayataghammadana Allah bi rahmatika. Kecuali Allah Subhanahu wa taala telah meliputiku, artinya Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Ya, hada huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian dalam hadis ini juga dapat kita ambil faedah bahwasanya bolehnya kita melangkahi seseorang setelah solat, setelah salam. Jadi misalnya awak solat tu, awak ingin pulang, maka boleh melangkahi mereka, melangkahi punggung mereka. Artinya itu setelah salat sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa ma idza kana al-hajah, apabila karena adanya kebutuhan. Ya, wa dzalika li an-nas ba'da salam min as-salat laysu fi hajatin ila ay yabqa fi amakinihim. Ya, karena sungguhnya selesai dia salat, ya, artinya selesai dia assalamualaikum warahmatullahi, boleh dia pulang. Tak mesti dia harus duduk dulu, tak. Ya, ketika ada kebutuhan yang mendadak. Naam. Bi khilafin takhatta riqab qabla salat fa inna dzalika manhiya anhu. Adapun melangkahi punggung seorang sebelum salat, maka ini tidak boleh. Sebelum salat. Ya, misalnya awak datang hari Jumaat misalnya. Orang labik saf, duduk-duduk, datang awak langkahi punggung orang tu, tidak boleh. Tidak boleh sebelum salat. Adapun setelah salat, maka ini adalah boleh sebagaimana yang dilakukan, ya, sebagaimana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang melangkahi orang sebelum salat. Ya, pada hari Jumaat ketika Rasulullah berkhutbah, ada Rasulullah melihat seorang laki-laki yang dia melangkahi punggung kawan-kawannya. Maka Rasulullah mengatakan, "Ijlis faqad adaitah." Duduk kamu sudah menyakiti dia. Nah, kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kita. Ya, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa sebagaimana juga melupanya manusia. Ya. Wa idza kana yansa ma kana ma'lu 'indahu min qabl. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga lupa. Ya, seperti kejadian tadi.
Rasulullah SAW dia ingatnya ketika dia selesai solat, langsung terburu-buru Rasulullah pulang. Berarti menunjukkan Rasulullah itu lupa membagikan sesuatu daripada harta rampasan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu manusia biasa seperti dia lupa sebagaimana manusia lupa yang lainnya. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, ini salah. Rasulullah tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya, kata Rasulullah, Allah Azza wa Jalla katakan, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum 'inni malak." Ya, qul, katakan Muhammad, la aqulu lakum. Ya, bahwasanya saya tidak mengetahui perkara atau pembenaran Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Dalam ayat lain juga dikatakan, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, sungguh aku akan memperbanyak melakukan amalan soleh. Kata Rasulullah, kata Allah Ta'ala dalam ayat lain, kalau seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, lasta'thartu, sungguh aku akan memperbanyak melakukan amalan soleh. Nah, ya, salah satu bukti juga bahwasanya Rasulullah SAW juga artinya dia tidak mengetahui perkara yang gaib. Dalam peperangan Rasulullah juga luka. Ya, terkadang giginya patah. Ya, dia menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau seandainya Rasulullah dia mengetahui tadi, ya, bahwasanya dalam peperangan Uhud dia akan luka, giginya akan patah, pasti Rasulullah tidak akan ikut perang. Kalau dia mengetahui perkara yang gaib. Nah, kemudian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya butuhnya kita menjaga amanah. Ya, jangan sampai amanah yang dibebankan kepada kita lalaikan, harus kita segerakan. Ya, jadi wa anal insan idza lam yubadir bi adaihi fa innahu qad tahbisuhu. Karena sesungguhnya seorang apabila dia tidak menunaikan ibadah atau menunaikan amanah tersebut, bersegera menunaikan amanah tersebut, maka akan membawa kerugian kepada diri dia. Jadi apapun amanah yang kita emban, ya, amanah di rumah tangga kita, amanah di masyarakat kita, ya, apapun amanah yang kita emban, maka hendaklah kita bersegera untuk menunaikan amanah tersebut. Nah, Lazan? Nah, itulah dulu, ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang jelas dalam hadis ini menjelaskan kepada kita hendaklah kita bersegera untuk melakukan kebaikan. Ya, dan tidak boleh kita meremehkan, ya, bermalas-malasan ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan. Ya, wa'lam annaka idza awadta nafsaka 'ala al-tahawun a'tadat 'alaih. Ketahuilah, kalau kita terbiasa meremehkan kebaikan, selama-lamanya akan terbiasa. Artinya selamanya kita meremehkan ada kebaikan, kesempatan bisa melakukan kebaikan, kemudian kita tinggalkan, maka itu nantinya akan menjadi suatu suatu kebiasaan bagi awak. Jadi wa idza awadtaha 'ala al-hazm wal fi'l wal mubadarah i'tadat 'alaiha. Begitu sebaliknya, kalau seandainya awak terbiasa menyegerakan kebaikan, maka itu pun akan terbiasa nantinya pada kehidupan yang lainnya atau pada kesempatan yang lainnya. Setiap ada kebaikan, bersegera. Setiap ada kesempatan, segera kita. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan bagi kita untuk melakukan kebaikan. Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan tersebut. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.